Saudara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Presiden Joko Widodo semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik, termasuk sebagai ketua koalisi partai-partai. Pernyataan ini disampaikan di tengah ramai isu Joko Widodo yang akan merapat ke Partai Golkar. Di atas semua partai dan menjadi ketua koalisi partai-partai. Grace beralasan Jokowi bisa jadi jembatan bagi partai yang punya visi sama menuju Indonesia Emas. Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Iya. Jadi kan kemarin ini Ketua dan Pembina PSI sempat ngasih ide itu. Yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai. Semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya menuju Indonesia Emas gitu. Ya, Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu. Sementara itu, soal ketua koalisi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyatakan belum pernah mendengar istilah tersebut. Namun dalam koalisi harus ada kesepakatan para ketua partai yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antar partai. Tidak hanya di parlemen, tetapi juga di pemerintahan. Koalisi itu kan dibangun dalam rangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya. Dan di mana di situ ada kesepakatan para ketua partai. Jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musyawarah dari para ketua partai. Jadi bukan saja di parlemen, tetapi juga di pemerintahan. Nah, saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi, nggak pernah saya dengar bahasa ketua koalisi gitu. Tak bisa dipungkiri, Joko Widodo memang punya kedekatan dengan dua partai ini, Golkar dan PSI. Partai Golkar lah yang pertama kali mengusung putra sulung Jokowi, Gibran, menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sementara putra bungsunya, Kaesang, adalah ketua umum dari PSI. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah diisukan akan merapat ke Golkar dan berpotensi untuk menjadi ketum, kini muncul wacana Presiden Joko Widodo semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik, termasuk sebagai ketua koalisi partai-partai. Bagaimana membaca peluang politik Presiden Joko Widodo ke depan? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Burhan. Salam sehat, Yasir. Menurut Anda realistis nggak sih ini pernyataan dari PSI ini, Mas? Ya, jadi pernyataan PSI ini harus dibaca dalam konteks pemerintahan pasca Jokowi. Dan Prabowo Subianto secara resmi dinyatakan sebagai pemenang sekaligus presiden mendatang. Nah, pertanyaannya ini bagaimana dengan Pak Prabowo sendiri? Apakah memberi semacam persetujuan terhadap peran lebih kepada Presiden Jokowi, terutama di masa pemerintahannya? Jangan lupa kalau misalnya Pak Jokowi mendapatkan posisi sebagai ketua partai-partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, berarti posisi Pak Jokowi sangat kuat dan itu akan menimbulkan isu terkait dengan relasi antara presiden yang akan datang, yaitu Pak Prabowo dengan Presiden Jokowi sendiri. Jadi apakah Pak Prabowo ikhlas atau tidak itu menentukan jadi tidaknya posisi Pak Jokowi sebagai ketua perkumpulan koalisi pendukung Prabowo. Dan yang kedua, tergantung oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jangan lupa ketika Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya sebagai presiden, power sudah tidak ada di tangan beliau. Nah, power ada di tangan Pak Prabowo dan ketua partai koalisi. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi tidak punya partai politik yang ada di tangan beliau, dan hanya diusulkan oleh PSI, saya ragu apakah partai-partai lain yang lolos PT dan memiliki kursi besar di parlemen itu ikhlas untuk diperintah oleh Presiden Jokowi yang sudah tidak punya power secara formal. Oke. Jadi
Itu kira-kira ada dua Berarti ini tantangan. menarik ya, dibacanya berarti di satu sisi Joko Widodo juga harus was-was ya, karena setelah lengser tidak punya power politik lagi. Di sisi lain Prabowo juga merasa bahwa kalau seandainya Joko Widodo ini diusulkan oleh PSI, berarti akan ada dua matahari begitu dalam tanda kutip. Seperti itu gambarannya ke depannya. Ya persis. Jadi itu yang sekarang ramai dibicarakan oleh banyak elit, ya, elit politik terutama, yaitu relasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden Jokowi pasca 20 Oktober 2024 setelah Presiden Jokowi menyelesaikan masa tugasnya. Karena power tidak lagi berada di tangan beliau. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Presiden Prabowo sendiri kalau misalnya beliau sudah dilantik? Nah ini kan pertanyaan besar nih, termasuk misalnya partai-partai pendukungnya. Kecuali Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jadi kalau misalnya beliau menjadi Ketua Umum Partai Golkar, beliau masih punya power. Karena bagaimanapun Golkar di antara partai pendukung Pak Prabowo itu kursinya paling besar. Dan ada potensi menjadi Ketua DPR. Karena kursinya bisa saja mengalahkan kursi yang dimiliki oleh PD Perjuangan. Oke. Kalau powernya hanya mengharapkan kepada Gibran, Yasir tahu Gibran atau wakil presiden dalam posisi ketatanegaraan kita itu tidak punya power yang banyak. Oke, berarti bisa kita baca seperti ini Mas Burhan. Karena PSI ini merasa bahwa partainya kecil, masuk dari ke DPR Senayan juga masih belum jelas ini. Sehingga yang dia usulkan adalah Joko Widodo sebagai ketua koalisi parpol. Sehingga power dari Joko Widodo ke depannya itu lebih besar. Iya betul, jadi tidak kehilangan panggung. Jadi Presiden Jokowi masih punya pengaruh secara politik. Kalau misalnya menjadi ketua partai-partai perkumpulan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Oke. Nah, ibarat seperti kalau dulu kita dengar ya, namanya Setgab atau Sekber, sekretaris gabungan atau sekretariat bersama zaman Pak SBY. Jadi partai-partai pendukung Pak SBY itu membentuk sekretariat gabungan. Tetapi yang menjadi ketua harian saat itu adalah Abu Rizal Bakri. Wajar karena Abu Rizal Bakri adalah ketua umum Partai Golkar. Nah kalau misalnya Presiden Jokowi tidak memegang partai secara formal, kira-kira pertanyaannya posisi Pak Jokowi sebagai apa? Kalau ditunjuk sebagai ketua perkumpulan koalisi partai pendukung Pak Prabowo. Dan bagaimana hubungannya dengan Presiden Prabowo kalau Prabowo sudah resmi dilantik sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Menurut Anda ke depannya ini partai-partai akan setuju nggak sama apa yang diusulkan oleh PSI ini? Partai koalisi terutama. Ya, kalau misalnya pembentukan partai pendukung koalisi Pak Prabowo dilakukan pada masa Presiden Jokowi masih menjabat, mungkin power Presiden Jokowi masih ada. Baik. Tapi kalau misalnya sudah tidak lagi menjadi presiden, ide ini didesakkan, nah mungkin pengaruhnya akan akan berkurang. Makanya kemudian kalau kita lihat pernyataan PSI kan dilakukan sekarang ketika masa jabatan Presiden Jokowi masih beberapa bulan ke depan. Oke. Nah ini saya kira nanti akan menarik melihat bagaimana proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Baik, ini kita nantikan ya. Presiden Jokowi akan maju atau cukup menitipkan tanda kutip proksinya, misalnya melalui Pak Bahlil ya. Baik. Tapi misalnya bukan Pak Bahlil yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar, tetap Pak Erlangga, bisa jadi tarik-menarik di tingkat elitnya masih berlangsung panjang. Oke, menarik untuk kita simak, terutama mungkin besok atau ke depannya ini kita nantikan dulu nih respon dari partai-partai koalisi terkait dengan usulan dari PSI yang mengusulkan Joko Widodo untuk jadi ketua koalisi parpol. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Makasih.